Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bahwasanya kita tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengilahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mulai bahas mengenai syirik ya. Syirik ini sangat penting untuk kita kenali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa sebesar apapun dosa manusia kalau ia meminta ampun, kecuali dosa syirik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran surat An-Nisa ayat 116. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi alangkah ruginya ya kita jika mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau berbuat syirik itu. Kenapa? Karena dosa yang lain itu Pak, sebesar apapun Allah akan mengampuni. Kalau dosa syirik ini Allah tidak akan ampuni. Ya, kita bahasan syirik itu kita bagi dua, syirik besar dan syirik kecil ya. Nah, dua-dua masing-masing ini juga ada yang jelas terlihat, nampak, ada yang samar. Ya, ada yang samar. Bagi dua. Nah, coba kita bahas satu-satu. Yang pertama syirik besar. Ini syirik besar itu contohnya adalah kalau yang jelas itu menyembah, melakukan proses penyembahan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya menyembah benda-benda angkasa ya, menyembah matahari misalnya. Kalau zaman dulu SD kita belajar ya, bangsa yang menyembah matahari itu bangsa Jepang ya. Mereka menunduk setiap pagi kepada matahari sebagai bentuk penghormatan, pengagungan, penyembahannya. Makanya para ulama pada zaman pendudukan Jepang itu banyak yang melakukan perlawanan. Kenapa? Karena alasannya adalah ini. Tidak boleh kita melakukan penyembahan kepada selain Allah, syirik. Dan melawan itu merupakan satu bentuk dari perjuangan menegakkan akidah Islam. Kemudian selain benda-benda angkasa, ada orang-orang kaum yang menyembah patung. Kita sudah belajar bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian dengan demikian konsekuensinya adalah bahwa kita hanya akan menyembah Allah gitu ya. Agama-agama lain itu punya Tuhan yang lain. Mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, mereka ngambil Tuhannya yang lain. Dan dijelaskan juga bahwa agama-agama itu punya prosesi penyembahan tersendiri ya. Itu misalnya teman-teman kita yang Nasrani itu punya prosesi penyembahan tersendiri di gerejanya berupa kebaktian atau berupa misa dan sebagainya. Ketika sudah mereka melakukan prosesi penyembahan, ya sudah, disitulah batas kita bergaul. Lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untuk disitulah batasnya pergaulan kita gitu. Di situ tidak ada yang namanya toleransi, bukan di situ ya. Toleransi itu pada
pada batasan sosial kemasyarakatan yang tidak terkait dengan penyembahan gitu. Waalaikumsalam. Nah, setiap agama itu punya prosesi penyembahan tersendiri ya. Misalnya juga di Bali itu kan agama Hindu. Mereka punya juga banyak prosesi-prosesi penyembahan terhadap Tuhannya mereka. Nah, ini kadang-kadang umat Islam yang sedang berwisata ke sana tidak mengerti, tidak mengetahui mana yang upacara-upacara yang merupakan ritual penyembahan, mana yang tidak. Sehingga ketika ada ritual penyembahan yang mengarah-arah kepada penyembahan kepada Tuhannya, ini karena sedang merasa berwisata, ikut-ikut berada di situ, kemudian berada pada acaranya dan sebagainya. Nah, ini yang akan mengakibatkan ya kita bisa terbawa-bawa gitu, terbawa-bawa. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi di situ batasnya, Pak. Penyembahan langsung itu banyak ininya. Ada yang menyembah pohon besar, menyembah kuburan. Kemudian juga orang ya, manusia juga disembah. Ya, seperti kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu Tuhan mereka ya, dalam konsep ketuhanan Trinitas. Ini ya, manusia disembah. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas mengenai menjadikan para pemuka agama rohib pendeta sebagai Tuhan. Kenapa? Karena ketika rohib dan pendeta-pendeta itu menetapkan bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti juga. Nah, ini salah satu bentuk penyembahan itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 31 ya. Seperti itu. Nah, kemudian itu syirik besar yang zohir ya. Kemudian juga selanjutnya syirik besar yang tersembunyi, itu tadi berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Itu tidak boleh. Bahkan kepada Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, tidak boleh kita meminta kepada Nabi. Nanti kalau bapak-bapak, teman-teman sekalian berkesempatan umroh atau haji ke Madinah, di depan makam Nabi itu bukan kita berdoa kepada Nabi karena mumpung kita ada dekat dengan Nabi gitu, tidak boleh itu syirik. Makanya askar di sana galak-galak. Kalau di Masjid Nabawi itu di dekat Nabi itu, orang melihat orang begini aja sedikit udah langsung haji gitu. Tidak boleh. Berdoa menghadap kiblat kepada Allah gitu ya, itu tidak boleh, termasuk satu kesyirikan. Nah, kepada Nabi aja kita tidak boleh meminta berdoa, apalagi kepada orang-orang sesudahnya, walaupun itu dianggap sebagai wali Allah, sebagai kiai, sebagai apa. Mereka memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap manusia biasa yang sesudah mati ya tidak bisa apa-apa lagi, dan mereka tidak punya diberikan wewenang hak untuk mengabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan ini ada yang disebut tata cara tawasul ya, berdoa dengan tawasul. Itu lain lagi ceritanya. Itu bukan meminta langsung kepada orang yang sudah meninggal, bukan. Nanti pembahasannya itu cukup panjang kalau itu bertawasul. Itu syirik besar. Intinya syirik besar itu adalah menyekutukan Allah dengan cara penyembahan satu secara langsung, prosesi keagamaan itu menyembah sesuatu yang bukan Allah, baik itu berupa benda-benda langit, patung-patung, manusia, sebagainya. Kemudian yang tersamar ada dua, berdoa kepada selain Allah. Satu lagi adalah memberikan hak kepada orang lain untuk mengubah hukum Allah.
Nah, kemudian syirik kecil. Syirik kecil yang pertama adalah al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah ya. Kalau yang sering kita dengar nih di masyarakat, demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Demi Allahnya itu tidak apa-apa. Memang kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau tidak usahlah pakai sumpah-sumpah, diamlah gitu, atau diam kata Rasulullah. Atau dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Barang siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, maka dia sudah kafir atau syirik gitu. Jadi hati-hati bersumpah-sumpah itu demi sesuatu itu tidak boleh, syirik ya. Hadisnya ini. Kemudian yang kedua, ar-ruqa, mantra atau jampi. Rasulullah SAW bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tawalah syirkun. Ya, sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi, wa tamaim, jimat ya, jimat-jimat, wa tawalah, pelet, adalah perbuatan syirik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tetapi untuk mantra-mantra atau ruqyah itu ada catatan tersendiri. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim diceritakan dari sahabat Auf bin Malik, Rasulullah SAW pada satu majelis, Auf bin Malik berkata, kami dulu di masa jahiliyah itu meruqyah, kata Auf bin Malik, seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Nah, Rasulullah menjawab, tunjukkan padaku ruqyah mantra kalian itu, kata Rasulullah. Tidak mengapa mantra itu selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, makanya di sini nanti kemudian kita ada mendengar ruqyah syar'iyah gitu ya. Contohnya ada seorang sahabat yang ketika mereka beberapa orang bepergian itu melewati satu kaum, di mana kaum tersebut kepala sukunya, kepala kabilahnya itu sedang sakit. Nah, kemudian ditanyakan kepada para sahabat ini, adakah di antara kalian yang bisa mengobati, katanya, kepala kaumku kami sedang sakit. Lalu diruqyah dengan menggunakan dibaca-bacakan surat Al-Fatihah, dan ternyata sembuh gitu. Nah, diberikan oleh kaum itu, kemudian dikasih hadiah para sahabat ini. Para sahabat ini nggak tahu kalau itu surat Al-Fatihah. Mereka coba-coba aja datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, katanya, diceritakan begini. Rasulullah mendiamkan aja. Terus kalau gitu, itu hadiahnya itu harus diberikan sebagian untuk ini. Gitu, kurang lebih seperti itu. Dari situlah kemudian muncul praktek ruqyah dengan surat Al-Fatihah itu. Jadi yang seperti ini kemudian dicari semua ya oleh para ulama, itulah yang memunculkan kemudian ruqyah syar'iyah. Nah, tetapi hati-hati kalau jampe-jampe ruqyah itu tidak sesuai dengan ini. Jadi jangan coba-coba juga. Misalnya ada yang nawarin, orang pinter nih, mau nggak? Ini apa istilahnya ya? Isim atau apa, mantra atau apa gitu kan ya. Kalau kamu mau itu, coba nih. Saya waktu kecil dulu, zaman kecil ada dapat ini buku apa ya nama? Ada bukunya tuh. Banyak lah kalau untuk pelet, untuk ini, untuk itu ada. Iya, mujarobat ya, mujarobat lengkap ya. Biasanya itu campur-campur. Ada juga sih yang Al-Fatihah gitu, ada juga. Tapi banyak juga yang nggak jelas gitu. Nah, itu perlu hati-hati ya. Jadi mantra-mantra itu. Kemudian yang kedua, jimat. Kata Rasulullah, man ala tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik. Kita udah bahas ya jimat itu apa, yaitu benda
yang dipakai oleh manusia, entah itu berupa yang dikalungkan, digelangkan, dicincinkan, atau apapun, yang dengannya ini si manusia ini merasa terlindungi, merasa lebih hebat, merasa lebih berkah. Kalau tidak ada, dia susah. Karena apa? Bisa celaka. Nah, ini yang syirik ini ya. Tidak boleh kita seperti itu. Yang benar adalah seperti apa? Kita yakini bahwa keselamatan kita, kecelakaan kita, keberkahan, atau apapun yang terjadi pada kita, itu semua Allah yang menentukan. Gitu. Kemudian praktek-praktek sihir ya. Man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyrak. Wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Barang siapa membuat ikatan dan meniup padanya, jadi praktek sihiran ya, berarti ia telah berbuat sihir. Barang siapa berbuat sihir, dia telah berbuat syirik. Kemudian yang selanjutnya perdukunan, al-kahanah. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun atau peramal ya, lalu dia mempercayai perkataannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Atau di dalam hadis lain, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasadaqahu lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian bertanya sesuatu, lalu dia mempercayainya, maka dia tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Ini Pak, hati-hati Pak. Kalau kehilangan sesuatu, sepeda motor, kehilangan emas, kehilangan apa, suka ada yang bilang, Pak, tanya aja sama orang pinter gitu. Itu bisa ketahuan tuh Pak, gitu katanya ya. Lebih baik daripada tanya orang pintar, lebih baik tanya ke Facebook katanya. Facebook share, wah saya kehilangan motor ini, barang siapa yang ini tolong ya diberinfolkan. Atau kehilangan dompet, dalamnya atas nama ini gitu. Kemarin cerita di kelompok lain, oh iya tuh Pak, saya tanya Facebook, ada yang balikan besok-besoknya Pak katanya. Kemudian, ini juga menyembelih hewan bukan untuk Allah. Kita hanya boleh menyembelih hewan atas nama Allah ya, untuk Allah. Itu kita sudah bahas kemarin, yang ada 2 orang laki-laki, yang satunya masuk surga, masuk neraka gara-gara lalat. Padahal cuma lalat. Bagaimana kalau sapi atau kerbau atau yang lain? Kemudian nih, ini juga at-tiyaroh, merasa sial karena sesuatu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man rodathu tiyaroh min hajatin faqad asyrak. Barang siapa mengurungkan niatnya karena tiaroh, maka ia telah berbuat syirik. Itu ya. Apa tiaroh itu? Oh, itu tanda-tanda yang waktu itu saya suka cerita ya. Kalau ini burung, kalau di Arab sana ini pada waktu itu burung, tanda-tanda. Oh, kalau begini sial. Oh, kalau gini untung nih. Jadi kita ke pasar gitu. Nah, kalau di kita itu yang saya dulu suka ngomong toke. Jalan berangkat, toke enggak, toke berangkat, toke ini mau mancing ceritanya nih, toke enggak, diam dia, terakhirnya dia enggak, enggak jadi sudah mancingnya. Gitu ya. Nah itu enggak boleh, ini syirik nih, enggak boleh. Sama juga ada tanda-tanda, ini kalau kita naik motor atau mobil, tiba-tiba lewat kucing, set, wah sial nih, nggak usah deh, pulang lagi kita. Nggak boleh nih, syirik. Kenapa syirik Pak? Sama alasannya dengan tadi ya. Yang menentukan kita bahagia, celaka, selamat, itu hanya Allah, bukan kucing itu. Bagaimana cara kita menghilangkan hal tersebut? Yaitu dengan meyakini bahwa tadi yang membuat kita celaka atau selamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita lihat kucing, set gimana gitu, walaupun sampai terlindas dan dia mati, cukup kita
singkirkan saja supaya tidak berantakan si bangkainya itu. Singkirkan, bagus-bagus kalau bisa dikuburkan. Adapun kita nanti misalnya jalan terus celaka, bukan karena itu, karena Allah. Nanti kalau kita selamat, bukan karena itu juga, bukan karena kita sudah ngurusin nasib, tidak, tapi karena Allah menghendaki kita selamat. Gitu. Saya beberapa kali Pak pribadi melindas kucing itu pernah juga gitu, beberapa kali. Terakhir waktu di ini, bahkan di Balikpapan, jalan-jalan sama teman-teman Pasirits nih, beberapa orang ke Samarinda. Pas di kilo berapa itu terlindas. Aduh. Padahal jalan pelan ini, pelan. Udah tahu kita itu ada mau kucing. Pelan, yang bawa mobil bukan saya. Terus di pinggir sana ada yang ngasih aba-aba juga. Gitu kan. Terlindas juga. Ya itu berarti sudah kehendak Allah, si kucing itu sudah mati di situ kan. Ya, setelah itu jalan kita, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Nah, saya yakinkan teman-teman, itu bukan jadi satu tanda-tanda. Saya bilang itu memang sudah takdirnya kucing itu mati. Kalaupun kita nanti celaka atau kita selamat, itu Allah yang membuat kita celaka atau selamat, bukan kucing itu, bukan tanda-tanda itu. Nah, yang lain lagi itu kalau di Jawa Barat, kampung nenek saya itu, kalau ada burung gagak bertengger di satu rumah malam-malam, bunyi-bunyi wak wak wak, katanya itu tandanya rumah tersebut ada yang akan sakit keras atau ada yang mau meninggal. Itu juga tuh, jangan dipercaya Pak, itu syirik kalau kita percaya. Kalaupun mau sakit keras atau mau meninggal, bukan karena itu, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Baik, itu mungkin bentuk-bentuk kesyirikan yang perlu kita waspadai ya. Iya Pak Hartono. Ini bukan cerita, bukan apa, saya alami sendiri di rumah. Jadi di rumah itu ada Pak, tetangga itu kos. Jadi saya perbolehkan karena itu masih dalam satu agama Islam ya, apalagi kalau Pak itu kan Pak Nabi Muhammad yang dianggap kan, jadi saya boleh cuman 1-2 kali sampai 5 kali pertemuan itu kok saya lihat kok semakin melenceng gitu. Jadi malam saya keluar kok ada mandi malam juga. Nah ini saya bertanya dalam diri saya, ini apa enggak ini? Gimana harus saya menyikapi itu? Nah itu pertama. Yang kedua, apa yang melencengnya? mandi malam. Ada mandi malam ya, jadi ada mungkin ada mantra yang benar-benar jadi ada mandi malamnya gitu, kayak mandi kembang lah ibaratnya. Nah itu kan kalau saya pribadi itu mandi kembang ini sudah melenceng ya. Menurut saya pribadi tak benar apa enggak. Nah itu pertama. Yang kedua, itu ada lagunya itu ya, mandi kembang tengah malam itu. lagunya makanya sih mungkin ya aliran itu gitu. Aliran dangdut. Jam 1 malam, tengah malam itu. Nah yang kedua yang saya tanyakan tuh mengenai hewan yang disembelih. Nah kita itu kan sering makan di warung. Nah itu kan ada ayam, ada sapi ya. Itu gimana itu hukumnya? Itu umpamanya pada waktu nyembelih ayam tidak ada berdoa, tidak apa, itu kayak apa ya? Iya. Nah itu Pak, makasih Pak. Baik, yang ya udah betul Pak Hartono. Yang pertama itu ritual-ritual itu perlu kita waspadai ya. Itulah gunanya kita banyak mengikuti pengajian-pengajian di situ supaya kita tahu sebetulnya dalam agama kita ada nggak sih gitu kan. Yang namanya ritual itu prosesi ya, prosesi seperti sholat, puasa, haji, itu prosesi. Kalau istilah agamanya itu istilah Islam, ibadah mahdhah gitu ya. Dan hukumnya itu hanya boleh dilakukan, pada dasarnya tidak boleh dilakukan. Prosesi ya, prosesi penyembahan itu pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali dicontohkan. Berbeda
dengan hal yang sebaliknya, yang lain-lain. Boleh dilakukan kecuali dilarang. Nah, ibadah-ibadah seperti itu, ritual-ritual itu kalau tidak ada sumbernya dari baik itu perbuatan, perkataan, atau diamnya Nabi Muhammad, dan tentunya di Quran ya referensinya itu tidak ada, tidak usah lah. Itu ritual ya, ibadah ritual itu ya boleh. Udah benar berarti Pak Hartono feelingnya ini kayaknya nggak benar nih, sudah, itu dihindari saja gitu. Mungkin tercampur-campur dia sama budaya-budaya apa gitu yang lain-lain, terus di ini kan jadi macam-macam jadinya gitu ya. Ya pada dasarnya kalau ritual tidak boleh. Kemudian yang kedua terkait dengan penyembelihan. Nah, penyembelihan yang saya maksud di sini adalah penyembelihan dalam rangka mengagungkan, menghormati, mentaati sesuatu. Jadi yang mempersembahkan penyembelihan itu kepada sesuatu itu, maksudnya seperti itu.